biasa kita semua bisa hadir di tempat ini bukan suatu kebetulan. Tapi kita percaya bahwa ada rahmat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan hendak nyatakan atas setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menikmati Dia saja. Tuhan adalah bukan Tuhan yang jauh, tapi Dia Tuhan yang dekat, yang bisa ditemui di dalam doa-doa kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur untuk hari yang sudah kami lalui Tuhan. Kami menerima pertolongan Tuhan. Kami menerima kecukupan dari Tuhan. Kami menerima jawaban doa Tuhan. Kami menerima segala sesuatu yang baik yang Engkau sediakan bagi kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengertian-pengertian yang baru Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang memerdekakan kami. Sungguh Tuhan yang dipermuliakan atas seluruh hidup kami. Tuhan yang dipermuliakan dengan apa yang sudah kami lakukan Tuhan. Bawa kami sungguh-sungguh Tuhan di dalam seluruh ketetapan Tuhan, di dalam seluruh kebenaran Tuhan, di dalam seluruh rancangan Tuhan, supaya sungguh rancangan surga itu yang terjadi atas setiap kami Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan bagi kami adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, itu sungguh sangat terbukti. Terima kasih Tuhan. Alasan kami untuk bersuka cita bukan dengan kondisi yang ada di sekitar kami Tuhan, tapi kami menemukan Tuhan dalam hidup kami. Hati kami bersuka cita karena Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatan.
dalam kondisi apapun Tuhan. Tapi kami tahu sumber sukacita kami adalah Engkau sendiri Yesus Tuhan. Jemaat saja kita mau katakan sama-sama. Jemaat saja katakan. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sama-sama kita katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Tetap kami mau percaya Engkau Tuhan. Tetap kami mau bersyukur keberkahan Engkau Tuhan. Dan kesukaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Engkau adalah Allah yang menolong setiap kami, memberikan pertolongan atas kami tepat pada waktunya Tuhan. Tidak ada badai yang tidak bisa kami lalui, tidak ada permasalahan yang tidak bisa kami lalui bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya, kami mempercayai Engkau Tuhan. Engkau bawa setiap kami Tuhan untuk terus ada di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, segala permasalahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, sedih kami Tuhan, kecewa kami, kekurangan kami Tuhan, mungkin ketidakpuasan kami mau bawa kepada Tuhan saja. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan, Engkau yang memuaskan hasrat setiap kami Tuhan, yang memberikan kelegaan atas setiap kami. Engkau yang menyelesaikan masalah kami tuntas 100%. Tidak ada satu pun Tuhan yang mustahil, yang tidak bisa Engkau lakukan Tuhan. Sebab jika kami menyatakan bahwa sukacita kami kepadamu Tuhan, bukan terletak akan keadaan fisik kami Tuhan, keberadaan kami saat ini Tuhan, tapi kami melihat kebenaran-Mu Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, pertolongan, kuasa, mujizat, kecukupan, kelimpahan Tuhan. Dan Kau memberikan itu tepat pada waktunya Tuhan, sesuai dengan jalan-jalan-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu sendiri Tuhan. Oleh itu kami mau nyatakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, dan jiwa kami bermegah. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Saya ajak untuk setiap Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kita mau sembah Tuhan lebih-lebih lagi. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ya Tuhan, dalam segala keadaan terjadi Tuhan, kami mempercayai Tuhan sendiri.
segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran dan sorak-sorai atas kita umatnya. Haleluya, amin. Semua yang mengasihi Tuhan, kita mau bersama-sama katakan bahwa Yesus adalah pokok anggur. Dia adalah dan kita adalah carang-carangnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Pasti kan berbuah. Amin. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya. Sama-sama katakan, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Sekali lagi, oh tinggallah di dalamnya, pasti kan berbuah. Karena Yesus cinta saya, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Sama-sama. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Kita mempercayai bahwa Tuhan tinggal di dalam kita, kita di dalam Dia, kita pasti berbuah. Yes, amin. Amin. Sekali lagi kita mau katakan, Yesus pokok. Yesus pokok. Katakan, dan kita caranya. Kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Tinggallah di dalamnya. Amin. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Kasih-Nya kekal atas setiap kita. Yesus cintaku, ku cinta kau. Sama-sama. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sekali lagi kita mau katakan, Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau. Amin. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ya Tuhan, ku cinta kau. Terima kasih. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sekali lagi kita mau katakan, tinggallah, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Amin, haleluya. Kita mau terus tinggal dalam Tuhan, amin. Sebab sekarang waktunya gereja Tuhan bangkit. Umat Tuhan bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan, amin. Sampai bangsa-bangsa boleh melihat kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang.
kebaikan-Mu Tuhan Ya, dalam hidup Tuhan. kami. Terima kasih, Tuhan. Kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau begitu baik bagi setiap kami Bapa. Kasih-Mu, karya-Mu Tuhan, yang mungkin bagi kami tidak bisa berpikir Tuhan. Tapi kami melihat Engkau begitu baik bagi setiap Ya, kami Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan segala rasa syukur kami. Ya, Tuhan. Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami Tuhan. Biar Engkau yang masuk ke hati kami. Engkau yang memperbarui hidup kami Tuhan. Amin, amin. Engkau yang mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Ya, Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Bapa. Amin, amin. Dalam nama Yesus Kristus. Yang hancur hati Tuhan, Engkau balut dengan kasih-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Amin, amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Ya Tuhan. Anugerah-Mu tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ya Tuhan, ini doa kami Bapa. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Hidup kami Bapa. Pimpin setiap kami Tuhan. Pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat
Amin, dalam nama Yesus Tuhan. Ku tak hidupku berada di matamu, segenap hidupku bersabdakan. Saya undang hambanya untuk Bapa, terima kasih, kami menikmati kehadiran-Mu, kami menikmati kasih-Mu. Di dalam pujian kami Engkau bertahta, di dalam sembah kami bertemu muka dengan Engkau. Kami menikmati pelukan-Mu, kami menikmati tatapan mata-Mu, kami menikmati belayan-Mu. Kami bersyukur sebab kami telah Kau tebus. Kami bersyukur kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau terus membawa kami dengan kasih dan kesetiaan untuk dekat kepadamu. Berbicara, berkata-kata kepada setiap kami. Bangunlah kami. Merdekakanlah kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Didoakan dulu ya ini ya. Mari kita berdoa bagi mereka. Kita angkat tangan kita. Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu ada anak-anak-Mu. Tuhan, kami rindu Engkau terus berbicara, berkata-kata, memberikan satu konsep-konsep ilahi, pengenalan akan Engkau. Nyatakanlah diri-Mu kepada mereka selagi mereka masih kecil. Kami berdoa tidak ada ruang-ruang hatinya, tidak ada ruang dalam pikiran-pikirannya diisi oleh nilai-nilai dari dunia, apalagi dari si jahat. Oleh karena itu, nyatakanlah diri-Mu secara jelas dan gamblang melalui kebenaran firman-Mu, melalui para hamba-hamba-Mu, guru sekolah minggu. Gairahkanlah mereka, gambarkanlah secara nyata dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi pagi itu saya itu ditelepon oleh Mbak E yang jaga rumah saya di Ambarawa. Katanya tetangga itu marah-marah gara-gara pohon apokat saya itu ada yang di gentengnya dia lalu jatuh. Nah kebetulan memang saya lihat yang di atas genteng itu apokatnya yang gede-gede, saudara. Jadi memang betul kalau asbesnya pecah. Sebenarnya Mbak itu sudah ngomong sama saya pada waktu saya datang ke sana. Tetapi saya pikir saya sudah ngomong ya tebang wae to sing ke situ gitu. Bapak Ibu Saudara. Nah, kan buah itu kalau
kalau dia kena sinar matahari itu jauh lebih bagus-bagus gitu. Nah kebetulan itu yang di sebelah timur Bapak Ibu Saudara, di atas gentengnya dia. Nah saya nggak tahu asbes yang jatuh berapa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal yang ingin saya sampaikan adalah itu bisa saya respon dengan marah, jengkel, sehingga saya ke tempat ini ya boleh toh, manusiawi toh kalau saya ini khotbah sambil jengkel ya, gitu, betul nggak, saudara-saudara? Orang bilang manusiawi gitu, nah, tapi kan orang juga menilai saya, kamu kan sorgawi, betul nggak? Jadi saudara saya kayak mimikri. Suatu kali bisa bunglon, hijau, suatu kali juga bisa coklat atau hitam kehitam-hitaman. Saudara, masa hidup kayak gitu? Kan enggak enak ya toh Bapak Ibu Saudara. Nah, saya juga punya teman. Teman saya itu punya anak baru 17 tahun. Ya, saudara-saudara, dan dinikahkan. Nah, di Jepara pedesaan itu hal umum. Bapak Ibu Saudara masih muda, lulus SMK, lulus SMA, gak dapat kerjaan dinikahkan. Bila perlu dapat orang kaya, saudara-saudara. Jadi angka perceraian di sana tinggi sekali. Nah repotnya begini, umuran segitu tuh umuran belum stabil Bapak Ibu Saudara. Ya, Anda kalau melihat saudara-saudara jadi lucu, anak kecil punya anak, saudara-saudara. Nah, dia jadi tidak stabil, gitu. Jadi saya dikabari menikah undangan saudara-saudara, tapi saya tidak datang. Lalu 3 bulan kemudian saya tanya, loh lah bojone anakmu di? Wis ra dadi kok Pak, bubaran. Loh, enak yo, nikah ndak jadi, bubaran. Saudara-saudara, jadi ini kayak zaman saya kecil waktu saya TK SD itu suka mainan pasaran itu. Ya. Suka mainan pasaran itu. Jadi saudara-saudara kadang kamu jadi bapak kamu jadi ibu kamu jadi ini enggak. Saudara-saudara itu, tapi ini kan hidup nyata. Betul enggak? Kalau menikah itu kita berhubungan dengan seseorang. Bukan berhubungan dengan barang, Bapak Ibu Saudara. Kalau barang mah enggak ada masalah karena enggak ada perasaannya, betul nggak? Tapi kalau suami Anda, istri Anda, anak Anda, itu saya yakin punya perasaan. Nah kalau kita saudara-saudara gampang berubah, maka saudara-saudara dipastikan itu akan menyinggung satu sama yang lain. Saudara-saudara ya, maka itu banyak sekali pernikahan itu kandas karena hal-hal yang demikian. Sebab kalau hidup itu pakai perasaan, percayalah Anda banyak berubah. Kalau seneng, lagi banyak duit, cintanya 100%, pelayanannya 100%. Begitu enggak punya duit saudara-saudara, maka turun tergantung. Saudara-saudara duitnya berapa, kalau masih ada tagihan kartu kredit, ya cintanya turun. Masih belum lagi tagihan apa? Cicilan, motor atau apa, turun lagi. Jadi cintanya tergantung kantongnya. Maka itu saudara-saudara, ini kan bahaya toh. Seandainya kita punya Tuhan seperti itu tuh ya. Bayangkan saudara, Anda mau enggak nikah? Kalau sedikit dipleroi gitu tuh lalu pasangan Anda mutung. Wah enggak enak, itu rumah kayak neraka menurut saya. Bapak Ibu Saudara. Benar enggak? Little to me. Tahu little to me? Dikit-dikit saya, dikit-dikit saya. Masalahnya bukannya orangnya. Jangan-jangan Anda punya little to me. Dikit-dikit saya disalahkan, dikit-dikit saya tidak pernah dibenarkan. Nah Bapak Ibu Saudara, kebetulan tema hari ini, jadi
kita tidak mau. Belum tentu saudara-saudaraku seusia saya usianya 55 tahun, belum tentu saya punya stabilitas dalam hidup. Itu tergantung banyaknya masalah dan kebenaran dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Yang membentuk kita stabil Bapak Ibu Saudara itu ada tiga. Yang pertama adalah masalah. Makin banyak kita mengalami masalah, saudara-saudara, dan makin banyak kita punya kebenaran untuk kita ini menyelesaikan masalah dan waktu. Jadi ada berapa faktor tuh nganu kita, tesis kita? 3. Ya, saudara-saudaraku, 3 ini menentukan sekali kita punya stabil atau tidak. Saudara-saudara, ya. Paham ya, saudara-saudara? Jadi misalkan saya menikah sama istri saya, saudara-saudaraku, saya orang Yahudi, dia orang Jepang. Ya, saudara-saudaraku, Bapak Ibu Saudara kok kayaknya percaya saya orang Yahudi ya? Itu ada guyonannya Bapak Ibu Saudara. Jadi dulu ya, itu zaman Majapahit sebelumnya itu banyak orang Jawa merantau kemana-mana. Lalu sampailah mereka di Timur Tengah. Nah karena banyaknya mengalami masalah, mereka nggak bisa lagi ngomong Jawa, ngomongnya Jew gitu. Tahu ya? Jawa Jew gitu. Lalu saudara, jadilah mereka itu orang Jew. Jawa, Yahudi kan Jew tuh. JEW itu loh. Iya, benar enggak? Maka itu ibu kotanya Israel kan namanya Jaffa Tel Aviv. Nah, Anda enggak tahu loh. Nah, coba cari di Google Jaffa Tel Aviv, nanti kan keluar. Petanya di situ. Anda belum tahu tuh. Coba ya. Teni ketawa-ketawa tuh. Ya Ten, kamu enggak percaya Ten? Coba ya tampil no Mas Jaffa Tel Aviv di Google Map, nanti kan muncul. Kok enggak percaya? Saya mau beritahu Anda, percaya enggak? Bisa enggak ditampilkan? Sungguh Anda ini adalah orang-orang yang terombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Next dulu. Oh mau ditampilkan? Boleh. Dikira nanti saya bohong. Nanti Tel Aviv itu belakangnya ada kata Jaffa. Nah, kalau sudah PowerPoint saya boleh ditampilkan. Sudah nanti Anda cari aja sama-sama. Apalagi Anda dekat di sini dengan Bu Guru Ani kan. Ngajar IPS kan pasti bisa dibukakan tuh. Ya. Saudara-saudara. Nah, tema kita adalah berbuah yang benar. Saudara-saudara, berbuah yang benar. Saudara-saudaraku ya, buah yang benar. Buah itu adalah hasil dari asimilasi. Betul ya? Nah, saudara-saudaraku, Efesus 14 ayat 15, mari kita baca bersama-sama dengan suara kita yang kita dengar telinga kita sendiri. Benar? Ya, siap? 1, 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kitab Efesus, saudara, gereja di Efesus adalah gereja yang kalau kita baca mereka gereja yang kuat. Sekarang itu Turki, Bapak Ibu Saudara. Nah, Efesus di situ, di Turki. Itu gereja yang sangat kuat. Kalau Anda baca dibandingkan dengan di kitab Wahyu itu ada Philadelphia, ada itu. Anda baca Efesus itu paling hebat. Saudara-saudara, di situ ada 5 jawatan komplit. Saudara, dan mereka memperlengkapi jemaat, mereka memperlengkapi gereja. Nah, ini ada pesan saudara-saudara bagi jemaat di Efesus itu supaya kita tidak lagi seperti anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Kita jangan seperti anak-anak. Nah, kalau anak-anak
Maka saudara-saudaraku, dasarnya itu adalah perasaan, bukan lagi nilai-nilai. Nah, kalau Anda masih hidup berdasarkan perasaan, maka Anda itu, saudara-saudara, Anda masih anak-anak. Betul enggak ya? Anda, saudara-saudaraku, punya anak atau punya ponaan atau apa, saudara. Lalu saudara-saudara, barangnya dia yang dia suka, Anda ambil. Maka saudara-saudaraku, Anda bisa dibilang jahat, Anda bisa dibilang tidak berpengertian, Anda bisa dibilang itu. Kalau Anda hidup masih pakai perasaan, itu anak-anak, saudaraku. 1 Korintus 13, saudara-saudaraku, menjelaskan kepada kita. Ketika kita masih anak-anak, saudara-saudaraku, kita merasa seperti anak-anak. Kita berpikir seperti anak-anak. Kita berkata-kata seperti anak-anak. Ya, coba lihat kanan kiri, siapa yang masih anak-anak? Berpikirnya masih anak-anak. Masih punya perasaan. Gembeng, saudara-saudaraku, enggak tahan uji. Walaupun mungkin rambutnya sudah putih, tapi kelakuannya masih anak-anak. Saudara-saudara, mutungan. You know mutungan enggak? Mutungan is apa? Ngambekan. Ngambekan, Bapak Ibu Saudara. Mutungan is ngambekan. Nah, kalau saudara-saudaraku kita menikah dengan orang yang ngambekan, itu repot. Apalagi ngambekannya sampai 2-3 hari. Saudaraku, itu rumah kayak enggak, waduh, ngeri sekali. Bapak Ibu Saudara, maksud saya di sini saya tidak menyindir Bapak Ibu Saudara, saya sedang negur. Coba salam kanan kiri, oh kita ditegur toh gitu. Coba kasih salam kiri dulu. Ayo salam, Pak salam Pak, oh kita ditegur toh gitu. Nah, jadi kita nggak boleh lagi hidup pakai perasaan, Bapak Ibu Saudara. Loh, kita punya rasa kok, gitu. Tapi namanya rasa itu, Anda seperti masuk warung Tegal, warteg. Iya, Anda akan kalau suka asin nanti beli baladonya. Kalau enggak suka asin nanti beli sopnya. Saudara-saudaraku, berubah-ubah perasaan itu. Benar enggak? Namanya perasaan itu senang. Apa nih? Sedih, marah, pahit hati, jengkeli, itu semua marah, rasa itu semua. Nah, Anda bayangkan saudara kalau Anda hidup pakai itu. Saudara-saudara, Anda akan banyak berubah-ubah. Tidak stabil. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Paham enggak? Kasih salam lagi, aku ngerti sih dimaksud Pak Pendeta gitu. Ya. Coba kasih salam, aku ngerti. Nah, baru pengertian aja nggak boleh Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara, saudara-saudaraku, Anda nggak boleh lagi menjadi anak-anak. Karena anak-anak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Kata pengajaran di situ dipakai kata doktrin atau dogma. Sesuatu yang menggerakkan kita berbuat itu. Saya pernah 5 tahun, lebih 7 tahun lalu saya pergi ke wilayah Kopeng. Tapi saudara-saudara, saya sebenarnya tujuan saya waktu itu nyari tanah, Pak. Gitu. Nah, tapi ketemu banyak hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan itu, saudara-saudara, dia cerita kepada saya, dia kenapa tanahnya dijual. Rupanya dia kena hutang. Oh, gitu. Lalu ketemu hamba Tuhan lagi, saudara-saudaraku. Kalau hamba Tuhan itu belakangnya ada title-nya loh. Saya ketemu beliau lagi, orang pendeta yang berbeda, saudara-saudaraku. Dia juga bicara bahwa dia kena hutang. Dan saudara saya ketemu ke desa yang lain, pendeta juga. Dia bilang, saudara kenapa dijual rumahnya? Kena hutang. Saudara-saudaraku.
Jadi mereka semua kena hutang. Selidik punya selidik, saudara-saudara, itu adalah sebuah metode. Saudara-saudara, nah saya tidak menyalahkan tentang sebuah satu lagi yang baru. Sebenarnya saya sama istri dan beberapa rekan penatua sedang berdoa dan menyelesaikan. Saudara, banyak sekali walaupun dia hamba Tuhan, dia jatuh dalam dosa keuangan. Harusnya kita ini makin dikatakan firman Tuhan makin bertambah, betul? Makin naik, menjadi kepala, memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi ini justru meminjam. Kenapa demikian? Rupanya Bapak Ibu Saudara, ada sebuah konsep, saudara-saudaraku, yang kita tidak paham. Kadangkala kita melihat itu sebagai sebuah kesempatan, tetapi kita tidak melihat diri kita. Baik Anda melihat kesempatan dalam kesempitan, tetapi kalau Anda tidak mengukur diri Anda bisa jatuh. Berapa banyak, saudara, dan itu hampir satu desa dan semua hamba Tuhan yang mengerti kebenaran. Jadi ngerti kebenaran kok enggak cukup. Bapak Ibu Saudara, ngerti kebenaran saja enggak cukup. Gitu. Kak Roy mana Kak Roy? Oh ya, Kak Roy, saya minta contoh Kak Roy. Silakan Kak Roy ke depan. Nah. Sudah siap mau difoto, silakan. Oh Kak Roy tugas ya? Oh enggak. Wah ini kayaknya, ya. Contoh Kak Roy. Sekarang ramping Roy lu. Nggak ketemu saya berapa bulan udah ramping. Jadi Kak Roy, saudara-saudaraku, dia ngerti kebenaran bahwa dia, saudara-saudara, harus mengampuni 77 kali 7. Tapi dia enggak suka sikapnya teman hidupnya itu suka ngide-ngide saya. Ngerti ya saudara? Ini kadang saya dari belakang lagi ngobrol tiba-tiba. Nah, ya saudara, karena papa mamahnya itu kayak anak sama saya. Jadi dia mungkin menganggap saya sebagai engkongnya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ini contoh aja, saudara-saudara. Lalu dia jengkel, saudara-saudara. Dikasih tahu sekali, saudara-saudaraku, kowe ki mbok sing sopan sama opamu gitu. Ndak juga percaya. Dikasih 2 kali nggak percaya, lama kelamaan, saudara-saudaraku, dia marah betul. Tapi kebenaran firman Tuhan kan buanglah amarahmu. Benar nggak? Buang amarahmu. Dan saking marahnya dia lalu saudara-saudaraku tadi, demutong tadi senjatanya. Saudara-saudaraku di WA enggak balas. Saudara-saudara ya, kemudian apa lagi? Ditanya, Kak, Bang, lagi di mana? Enggak balas juga, saudara-saudaraku. Jadi betul-betul dia mutung dan marah. Tapi dalam otaknya dia tahu bahwa dia pertama enggak boleh mutungan, kedua enggak boleh kedua enggak menyimpan kesalahan. Saudara, itu dia tahu bahwa dia harus mengampuni 77 kali 7 kali dalam sehari, saudara-saudara. Itu saya memberikan satu gambaran. Lalu saudara-saudara, dia bukan menjadi pelaku firman selama itu hanya ada di dalam otaknya dia, betul nggak? Ya. Lalu saudara-saudara, kebetulan dia berjemaat di tempat ini dan punya pembimbing Pak Guru lagi, Mas Garin. Nah, coba Mas Garin misalkan, ini contohnya ya. Nah,
Saudara-saudara, supaya saya mau beritahu Anda pemuridan itu menyenangkan. Saudara-saudara, nah, kamu menasehati dia, kamu harus mengampuni, jangan hidup pakai perasaan begitu gitu. Nilai firman Tuhan apa gitu. Coba kasih tahu. Nasihat. Udah dalam batinnya. Oh, mereka enggak tahu pengajarannya apa nih ya. Itu dia sudah nunggu-nunggu, sudah nangis-nangis itu di kamar 77 kali 7 hari itu. Udah nangis-nangis didiemin sama Kak Roy. Malah ada keputusan enggak jadi nikah kalau begitu. Wah, kan repot ini ya, anak kecil lagi. Ya, ayo nasihati dulu dong. Pak pembimbingnya nasihatin. Nah, saudara-saudara, kalau Anda dimuridkan, maka Bapak Ibu Saudara, dia akan pegang ini, bawa ke situ, ayo mengampuni. Jangan mutung lagi. Lu kayak malah ngundang. Iya, bawa ke situ. Yes. Ngerti ya saudara-saudara ya? Iya. Oh, sungkem. Ya, terima kasih. Jadi Anda ngerti gambarannya bahwa Anda enggak boleh lagi hidup pakai perasaan Anda. Itu anak kecil. Saudara-saudara. Itu anak-anak. Anda bisa diombang-ambingkan. Oh, investasi ini. Saya ketawa saudara-saudara karena saya punya rekan investasi robot. Wow, menjanjikan. Saudara-saudaraku, tapi saya lihat ini kok kayak judi. Gitu. Mana mungkin investasi dalam waktu sekian dapat sekian persen, saudara-saudara, itu enggak mungkin. Tapi dikerjakan. Anak PA saya, aku ngomong, loh, kamu kok enggak cerita sama aku? Gitu. Ceritanya ternyata uangnya dia sudah hilang, habis. Dan itu uang pinjam 80 juta. Jadi hidupnya dia adalah, saudara-saudaraku, penuh dengan cicilan. Gak enak Bapak Ibu Saudara, benar gak? Coba kasih tahu kanan kirimu, gak enak. Gak enak Bapak Ibu Saudara, ngerti ya saudara-saudara ya? Karena apa? Karena pengajaran-pengajaran yang dihembuskan. Karena pengajaran-pengajaran yang kita, saudara-saudara, tidak bisa menelaah. Sementara untuk sukses, Amsal berkata, kalau banyak penasehat. Nah, kalau yang dinasehati tukang parkir, maka saudara-saudaraku Anda minta nasihatnya itu kepada tukang parkir itu loh. Paling apa? Mundur, maju. Yang paling parah adalah balas. Betul nggak? Saudara-saudaraku, jadi mintalah nasihat kepada Pak Gembala. Amin. Minta nasihat kepada Pak Gembala. Gitu. Kasih senggol kanan kiri, minta nasihat ke Pak Gembala. Mau gembala sel, mau gembala PA Anda, mintalah. Sebab pengajaran itu, saudara-saudaraku, Efesus di dalam Alkitab, saudara-saudara, dia berkata demikian. Pakailah perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat apa? Melawan tipu muslihat. Di dalam bahasa aslinya bukan tipu muslihat yang dipakai katanya, tapi metode atau cara. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi untuk menghancurkan Anda, menghancurkan keluarga Anda, menghancurkan anak Anda, iblis tidak pakai tipu daya, tetapi pakai metode. Itu kata bahasa aslinya Efesus. Kalau metode, saudara-saudara, itu dipakai untuk penelitian ilmiah, benar? Untuk Anda memahami itu, maka Anda perlu pengajaran.
Nah, Anda mendeteksinya melalui pengajaran. Nah, kalau pengajaran itu tidak di hati, tapi di pikiran. Apa yang ada di pikiran Anda, apa yang ada di dalam hidup Anda bisa tahu, saudara-saudara. Nah, sementara anak-anak tidak tahu tentang pengajaran. Jelas Bapak Ibu Saudara? Sampai di sini. Nah, bagaimana untuk kita mengetahuinya? Bagaimana caranya kita lepas dari sana? Saudara, bagaimana untuk kita bisa hidup damai dan sejahtera? Saya mau beritahu contoh lagi. Damai, saudara-saudara, di dunia ini adalah kompromi. Sementara damai yang Alkitab ajarkan adalah salib. Mana di sini ada salib? Sangat beda pengajarannya. Untuk Anda damai, Alkitab mengajari sangkal diri dan pikul salib. Tapi dunia untuk damai adalah kompromi. Itu pengajarannya. Jelas? Maka dunia ini tidak pernah ketemu damai. Karena damai akan selesai jika orang menyangkal dirinya lalu memikul salibnya. Dunia ini tidak pernah ketemu damai kalau tidak ada Kristus. Kristuslah yang mendamaikan itu dengan cara menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Yang terakhir, next. Saudara-saudara, ini sudah. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah supaya kita tidak terombang-ambing. Kita tidak lagi hidup di dalam perasaan kita. Kita memegang kebenaran. Alkitab tadi mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Nah, kebenaran di dunia ini banyak. Tetapi kebenaran sifatnya adalah absolut dan memerdekakan. Nah, kalau kebenaran itu hanya untuk kelompok berarti tidak absolut. Betul ya? Betul gak? Kan begitu. Kebenaran itu sifatnya absolut dan memerdekakan. Gitu. Kebenaran tentang Undang-Undang Dasar 45 tidak absolut karena itu dipakai di Indonesia. Tidak bisa dipakai di Jepang atau negara lain. Negara lain punya undang-undang sendiri. Tapi kebenaran firman Tuhan itu absolut dan sifatnya memerdekakan. Enggak percaya loh. Percayalah bahwa firman Tuhan itu absolut dan memerdekakan. Dan dia bisa dipakai dimanapun. Mau dipakai di gua dengan orang. Saya mau cerita Bapak Ibu Saudara. Ada seorang komunis itu masuk di orang-orang yang suka makan manusia. Ini cerita ini beneran nih saudara-saudara. Ya. Lalu saudara-saudaraku, orang komunis itu heran. Kalau malam itu ada suara gremeng. Bapak Ibu Saudara, ada suara gremeng. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Tapi bukan bahasa aku ya. Gitu. Gremeng gitu. Nanti saudara paginya gremeng lagi. Saudara-saudara. Gremeng lagi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya kebenaran firman Tuhan hidup. Gitu gremeng gitu. Saudara-saudara. Siang waktunya di ladang. Saudaraku jam 12 tuh gremeng lagi. Di masing-masing rumah itu. Ada suara gremeng itu. Lalu saudara-saudaraku orang komunis ini menuju ke kepala sukunya. Dia tanya, kenapa kamu setiap sore gremeng, setiap siang gremeng, setiap pagi gremeng? Gremeng, bergumam. Takutnya Pak Ridwan tidak tahu bergumam itu Pak, gremeng. Itu ya.
Lalu saudara-saudaraku, oh saya perintahkan penduduk desa ini membaca ini. Dia tunjukkan Bible. Saudara-saudara, ini kebenaran. Dan saudara-saudaraku, komunis ini mulai baca dan tertawa. Tertawa terbahak-bahak, dia bilang ini cerita masa lalu. Bukan untuk masa sekarang. Dia tertawa. Saudara, ditertawakan kepala suku. Sampai 3 kali mereka berdebat, terakhir kepala suku ini ngomong, kalau saya tidak baca ini kamu sudah mati, kemarin datang tak makan. Jadi dengan itulah orang berubah, saudara-saudara. Jadi komunisnya kaget dan komunisnya bertobat. Itu cerita, saudara-saudara. Kebenaran itu harus dipegang. Harus dipegang teguh, saudara-saudara. Jangan dipegang oleh yang lain. Peganglah teguh kebenaran. Banyak anak-anak muda, saudara-saudaraku, dia kompromi dengan kebenaran. Saudara-saudaraku. Dan banyak juga anak-anak tua kompromi dengan kebenaran. Gereja adalah tempat untuk melatih orang dalam kebenaran, bukan dalam kebaikan. Kita diminta untuk menjadi orang-orang benar, bukan orang-orang baik. Benar? Saya ngasih rokok, baik enggak? Baik bagi orang yang membutuhkan. Saya ngasih narkoba, baik enggak? Baik bagi orang yang membutuhkan. Saya ikut ngelabrak. Ngelabrak itu, tahu Pak Ridwan ngelabrak? Nah, baik bagi yang mau minta belaan. Tapi apakah benar? Pertanyaannya. Benar? Pertanyaannya adalah Anda menempatkan hidup Anda itu sebagai orang baik atau sebagai orang benar? Tuhan mau kita hidup sebagai orang benar. Coba katakan kanan kiri, rungokno gitu. Ya. Dengerin. Ayo Pak Ridwan kasih tahu istrinya, rungokno gitu. Dan saya mau beritahu Anda, memegang saudara-saudaraku amarah dan mengkontrakan dengan firman Tuhan bahwa jangan amarah sampai matahari terbenam. Saudara-saudara, itu taruhannya saudara-saudaraku bukan lagi taruhan saudara-saudaraku nyawa, tapi gengsi Anda. Ngerti? Kalau saya marah sama Thea, saudara-saudara, saya tersinggung sama dia, saudara-saudara, maka Bapak Ibu Saudara, kalau saya harus minta maaf sama dia, gengsi saya dipertaruhkan. Tapi untuk kebenaran, banyak orang bukan hanya menaruhkan gengsi, tapi hidupnya dipertaruhkan itu. Saya pernah, Bapak Ibu Saudara, punya murid, kalau nggak salah mungkin Kak Odit dan kakak-kakak senior sini tahu. Ini orang punya uang cuman 6.000. Dia pegawai negeri sekarang ini kalau nggak salah satu gubernur pemekaran di Papua. Saudara-saudara. Ya. Saya mengajarkan dan istri saya mengajarkan tentang kebenaran. Dan waktu itu kiriman dari pemerintah telat. Sebenarnya dia bisa pinjam dulu kepada teman-teman kosnya. Untuk dia ibadah naik angkot. Tapi apa yang dilakukan? Dia jalan kaki. Dari Tembalang ke mana? Sampangan. Saudara, dan dia berkata, tidak Bapak Pendeta, saya tidak mau berhutang. Dia pegang kebenaran itu walaupun dia harus sampai tempat ibadah itu katanya lututnya itu gemeteran. Tapi dia pertahankan kebenaran. Berapa banyak kita mempertahankan kebenaran sedemikian rupa? Atau kita mau kompromi seperti anak-anak?
Bapak Ibu Saudara, saya diajar oleh pembimbing saya melakukan perpuluhan itu sejak saya zaman SMA. Maka anak saya juga lakukan itu. Saya setiap bulan itu dapat beasiswa waktu itu 10.000. Banyak loh 10.000 itu zaman itu. Dan saya harus perpuluhan 1.000. Suatu kali saudara-saudara, saya kompromi. Saya pinjem motor teman saya dan saya kecelakaan. Dan uang itu untuk memperbaiki motor. Saudara-saudara, pembimbing saya mengajarkan kepada saya, peganglah kebenaran sampai kamu mati. Saudara-saudara, peganglah kebenaran sampai kamu mati. Dia berkata, bukankah hidupmu sudah ditebus oleh Tuhan? Tidakkah Tuhan sanggup memberkati kamu? Saudara, kalau hidup kita sudah ditebus, hidup kita milik siapa? Miliknya siapa? Kalau emas saya ini ditebus sama Joshua, saudara-saudaraku, ini bukan punya saya lagi. Miliknya siapa? Joshua, betul enggak? Dan kalau cuma diminta 10% aja, saudara-saudaraku, tidak berat, betul enggak? Tidak berat Bapak Ibu Saudara. Menurut saya tidak berat. Bahkan beberapa orang saya lihat, saudara-saudaraku, itu dia melebihkan. Saya tanya 20%, ada yang 25%, ada yang 100%. Nah, saya mendengar kesaksian itu Pak Oscar itu kalau nggak salah 60%. 60%. Bukan perpuluhan lagi. Kalau kita Pak Edi jangan tanya deh. Saudara-saudara, hidupnya dia sudah lagi bukan perpuluhan. Seluruh hidupnya untuk Tuhan. Mobilnya untuk Tuhan, uangnya untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Itu adalah cara memegang kebenaran. Saya pernah, saudara-saudaraku, diajarkan memegang kebenaran untuk tidak naik motor kalau nggak punya SIM. Sebagai anak muda, Bapak Ibu Saudara, naik motor itu adalah buat saya enak, menyenangkan. Tetapi pembimbing saya bicara, jangan naik motor kalau kamu tidak punya SIM. Saudara-saudara. Dan benar, ketika di depan ada operasi, saudaraku, operasinya itu mungkin masih 500 meter. Tapi banyak motor di situ dan banyak seragam hijau itu, rompi hijau. Saudaraku, saya masih 500 meter deg-degannya itu. Duk rasa berdosanya itu di 500 meter sebelum itu. Tapi setelah punya SIM, saya pegang kebenaran. Saya punya kedamaian. Dan bukan hanya kedamaian, agak sombong sedikit karena sejahtera. Ngerti saudara-saudara? Kita nggak perlu merasa bersalah terhadap pemerintah kalau kita taat. Benar? Kasih tahu kanan kirimu dong, ngerti rak gue gitu. Kalau kasih tahu ngerti rak gue gitu. Jadi lalu piye Pak? Yang ngojek toh gitu. Tahu ya Bapak Ibu Saudara? Memegang kebenaran yang kedua, bertumbuhlah di dalam kasih. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ada kebenaran begini, Anda, potensi Anda itu sebenarnya sangat bisa muncul jika Anda di dalam potensi orang-orang yang mengasihi Anda. Semua berkembang itu, otomatis. Anda tidak akan berkembang kalau Anda di komunitas di mana Anda tertekan.
Tahu ya? Jadi Anda harus menjadi komunitas yang penuh kasih. Nah sekali lagi kasih itu bukan perasaan. Contohnya misalkan Kak Roy tadi sudah hanya ketemu motornya Theo ada dak dikduk. Waduh, sir. Cuman ketemu helm sama motornya. Itu bukan kasih, itu kasmaran. Ngerti ya? Jangan Anda bedakan begitu ketemu gendengnya ada, wih cintaku cukup terwakili dengan genteng. Bukan, itu bukan kasih, itu perasaan. Itu kasmaran namanya. Ngerti ya? Kasih itu saudara-saudara adalah kalau Anda dengan sadar berbuat sesuatu untuk orang lain itu maju. Itu kasih. Jadi di sini saudara-saudaraku, Anda harus berani datang kepada Pak Gembala Edi, Pak Gembala Ad, Pak Gembala siapapun mengungkapkan kemajuan. Termasuk juga kemunduran. Ungkapkanlah itu semua. Anda tidak mungkin di sini dihakimi kok. Lah kan saya sudah bilang. Mereka nggak akan ngomong begitu. Setahu saya Mas Ad punya sikap itu adalah kalau saya ngomong, aduh Mas Ad, aku lali ya gitu. Mas Ad paling peluk saya ngomong, tenang Pak. Itu sikapnya dia, saya bisa baca. Saudara-saudara, jadi bertumbuhlah di dalam kasih di tempat ini, semua. Saudara-saudaraku, wajar Alkitab ngomong tuh Paulus berkata, wajar kalau aku terlambat sebagai bla 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 bla. Jadi Paulus pun juga terlambat, mau terlambat datangnya, mau terlambat juga balasan WA-nya, mau terlambat juga mungkin lainnya. Dia berkata, terlambat. Aku mengusahakan datang kepadamu, berarti tidak datang. Tapi karena dia ada di kumpulan kasih itu, dia berani mengungkapkan. Jelas ya? Yang pertama pegang kebenaran, yang kedua bertumbuhlah di dalam kasih. Ingat, kalau Anda di dalam penghakiman, Anda hanya akan ada rasa takut. Jelas? Katakan kanan kiri rungokke kuwi gitu. Coba ngomong rungokke kuwi gitu. Ayo Pak Didik kasih tahu Kak Eva rungokke. Nah. Jadi saudara-saudara, semua harus terserap di dalam kasih, betul? Nah kalau tadi saya katakan kasih itu dalam perasaan, sebab saudara-saudaraku 1 Korintus 13 itu semua kasih itu perintah. Benar gak? Apa aja yang pertama? Kasih itu panjang sabar, murah hati, terus tidak sombong, terus jangan memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan. Saudara, semua itu bukan perasaan, saya mau beritahu Anda. Panjang sabar itu saudara-saudaraku adalah petunjuk dari sebuah reaksi yang adanya aksi tidak menyenangkan. Betul gak? Misalkan contohnya ini, Anda dipeliri Kak Audit atau Kak Audit kan kalau jalan gini toh. Apa gitu. Saudara-saudaraku, Anda perlu panjang sabar. Apalagi Kak Ivon, Anda akan didatengin begini. Itu kenapa? Maksudnya piye? Kalau Anda pakai perasaan, ki gembala. Saudara-saudaraku, ngerti maksud saya? Jadi saudaraku, buanglah ketersinggungan. Buanglah saudara-saudaraku sesuatu yang menghambat Anda tidak maju. Jelas? Kasih tahu kanan kiri lagi gampang kayak ngono gitu.
gampang, saudara-saudaraku, tapi neng kamar kok nangis-nangis. Itu saudara-saudaraku. Saya mau beritahu Anda, saudara-saudaraku, seorang hamba Tuhan ngomong, gereja itu bukan kapal pesiar. Gereja itu apa? Kapal perang katanya, kapal induk lagi. Isinya pelatihan semua. Saudara-saudara. Ya, yang terakhir adalah menjadikan Kristus sebagai kepala. Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudara semua. Kristus yang adalah kepala. Jadi kepala Anda siapa? Kristus. Tidak lagi Anda, tidak lagi istri Anda, suami Anda, anak Anda, tidak lagi bisnis Anda. Kalau nanti kita tulis indikasi yang paling gampang adalah ketika kita mendapatkan kanan. Saya minta air minum. Ini minumnya Kak Audi. Buang apa ya? Kalau ini kepala Anda, kalau ini isinya saudara-saudaraku firman Tuhan, ketika kita keluarnya firman Tuhan. Nah, tapi kalau ini isinya saudara-saudaraku, misalkan hadirin caca, tekan, hui, atau huk, gitu. Bener nggak? Bener nggak? Saya tanya bener nggak? Banyak anak Tuhan, saudara di sini tidak ada. Atau isinya di sini adalah dendam. Begitu dia mengalami tekanan, tekanannya itu cuma apa toh? Tekanannya cuma dilirik aja tersinggung. Mas, hati. Semua itu ada di kepala. Ini. Saudara-saudara. Kepala ini loh. Coba tunjuk kepala saya. Jadi berapa banyak Anda isi di sini dengan firman Tuhan? Sebenarnya respon kedewasaanmu di sini. Reaksi kedewasaan. Saudara-saudara, kalau Anda baca Alkitabnya kayak si Unyil, oh ya film si Unyil, sampai jumpa minggu depan dalam acara yang sama. Maka Bapak Ibu Saudara hidup Anda saya kemarin sharing kenapa anak-anak kita dengan cara-cara dia bahkan berani ngomong, saya kan ngomong Renata sama ngomong 1, 2, 3 gini-gini jadi konsep sama Renata sama ada gak bisnisnya dia sukses? Dan terus pilih kita buka Alkitab ada gak? Itu saudara-saudaraku tahu gak tujuannya mana? Bangsa Israel tahu gak tujuannya mana? Betul gak? Pertanyaan. Tapi step awalnya tahu gak? Saya tanya sama beliau, ini aku baru jam piro, Pong? Wes terus ya? Lu kok belum Pak Gembala yang tanya kok Anda jawab belum? Udah ya? Lu kok terus? Sedikit lagi ini terakhir, saudara-saudara. Kristus, saudara-saudaraku, yang tadi saya lanjut sedikit. Kalau Anda mau bisnisnya berhasil, Anda jangan pakai cara-cara dunia. Dia bilang, pertama punya hati Tuhan.
bahwa kamu mau diberkati untuk kamu jadi berkat. Kok malah Kristus? Itu loh. Aku akan memberkati engkau supaya kamu menjadi berkat, dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Oke? Nah, yang kedua, saudara-saudaraku, selalu tanya sama Tuhan. Selalu tanya sama Tuhan. Suatu kali bos ini mau bantu pelayanan kita, saudara-saudara, dan itu menurut saya tidak murah, karena dia akan kasih satu keluarga yang mau beternak, yang mau ini, yang mau itu gitu ya. Nah, terus saudara-saudara, lah kowe engko nek gagal piye? Aku tanya toh. Gagal kan dudu duitku kuwi. Itu uangnya Tuhan. Aku cuman mengelola. Dia bilang gitu. Ya segede itu, saudaraku. Iya, aku cuman pengelola. Dia bilang, oh ya wis, berarti besok kita ketemuan. Hari ini kita ketemuan, membahas praktisnya. Saudara-saudara, yang saya inginkan adalah, yang saya dimaksudkan adalah Kristus itu kepalanya selalu isinya adalah bagaimana orang lain diberkati, bagaimana orang lain sukses, bagaimana orang lain berkembang, bagaimana orang lain itu berubah. Itu isi kepala Kristus. Tanya kanan kirimu, isi kepalamu apa? Hah? Udah dapat jawaban? Jadi Anda bayangkan saudara-saudara, kalau saya jiwa baru datang ke komunitas ini, Anda sambut, lalu saudara-saudaraku, Anda mengembangkan, memotivasi saya, memberikan sanjungan kemuliaan kepada saya. Biasanya saudara-saudaraku, saya di dunia ini ketemu dengan orang-orang yang tidak memuliakan saya. Saudara-saudaraku ketemu, saudaraku, alah kowe iki kok kaya ngene uripmu gitu, dihakimi aja. Saudara-saudaraku, masuk ke komunitas di luar sana, saudara-saudaraku isinya adalah saudara-saudaraku dikritikin, saudaraku, lalu direndahkan, dihina. Tapi begitu masuk Gatsu, saudaraku, saya mendapat kemuliaan di sini. Kamu luar biasa loh, kamu hebat loh. Wih, kedatanganmu di tempat ini memberkati saya. Semua orang anggota gereja ini memuliakan. Bukankah orang itu sama dengan Kristus? Dia ketemu dengan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau misalkan ketemu ya, Mbak Audit, tadi bagus pujiannya, tapi sayangnya satu. Apa? Kemayu. Endingnya gak baik. Oleh karena itu mari kita ubah hidup kita untuk saling memuliakan. Kristus itu memuliakan. Benar? Benar enggak? Jabat kanan kiri kita saling memuliakan. Kritik boleh, daratkan dia. Jelas Kristus saudaraku, kepalanya isinya saling memuliakan. Benar enggak? Anda ketemu Kristus makin baik atau makin mulia? Makin mulia toh? Benar enggak? Kristus itu memuliakan. Benar? Jadi nanti kalau ketemu teman-teman yang saling menjatuhkan, dia sembrono hidupnya, beritahu pelan-pelan, beritahu dengan penuh kasih, kita to be like Jesus. Saling memuliakan. Ya, udah selesai? Ya, soalnya sudah ada yang mau ngantar bunga toh? Ya, saudara-saudara, sudah belum? Bertanya sudah belum, diem. Sudah, ayo. Kita di sini itu harus penuh kasih,
ya, berani mengungkapkan isi hati. Pantatnya udah panas, ini pendeta kok orang rampung-rampung, ya tinggal WA sama Pak Edi toh. Sebenarnya pantatnya wis panas, ditahan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita ngerti ya, paham sampai sini ya. Sebelum saya tutup dalam doa, kasih kanan sih, aku paham yang dimaksud Pak Pendeta. Ayo Pak. Ya, kalau sudah paham, kamu mau ya tak joroke gitu-gitu. Ya, bilang kalau sudah paham, kamu mau ya tak joroke gitu, untuk masuk di pemahaman itu. Mari kita bangkit berdiri, kita hormati Tuhan kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersekutu, kau hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengatakan, adakah kita seperti anak-anak yang terombang-ambingkan? Kita tidak stabil, hidup kita seringkali kadang susah, kadang gembira, kadang bahagia, kadang tidak, kadang kelimpahan, kadang juga kekurangan. Bapak Ibu Saudara, bahkan lebih dari itu adalah kita seringkali mengingkari kebenaran firman Tuhan. Kita tidak hidup di dalam kebenaran itu. Tetapi hari ini Tuhan berbicara kepadamu. Engkau merasa bahwa hidupmu seperti anak-anak. Walaupun mungkin usiamu sudah dewasa, usia sudah lanjut. Tetapi engkau masih diombang-ambingkan. Sebuah doktrin, sebuah pengajaran. Bahkan pengajaran itu sempat membuat engkau jatuh miskin.
engkau rugi, engkau mengalami kebangkrutan, bahkan mungkin engkau mengalami hubungan dengan pasangan, keluarga, itu tidak menjadi baik karena engkau hidup berdasarkan itu. Hari ini Tuhan merasa berbicara kepadamu, engkau merasa Tuhan berbicara kepadamu. Engkau merasa bahwa Tuhan sedang menegurmu, menasihatimu. Engkau merasa Tuhan sedang memberitahukan kepada kamu gambaran bahwa engkau harus menjadi dewasa, meninggalkan sifat anak-anak itu. Adakah engkau orangnya? Engkau mau datang kepada Tuhan, engkau mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku selama ini. Hidupku terombang-ambingkan, hidupku tidak stabil, hidupku selalu berubah-ubah sesuai dengan mood, perasaan. Kalau engkau orangnya, taruh tangan kiri di dada dan katakan kepada Tuhan, Tuhan aku datang kepadamu dengan rendah hati. Aku berkata kepadamu, seringkali hidupku berjalan dengan perasaan, sehingga mudah sekali aku terombang-ambingkan. Tuhan ampuni saya sering marah, saya sering juga gagal. Anda terbuka kepada Tuhan, nyatakan itu. Tuhan mau gambaran yang sempurna dalam hidupmu. Dan hari ini Tuhan berbicara supaya engkau memegang kebenaran. Engkau bertumbuh di dalam kasih. Dan kepalamu dipenuhi dengan firman Tuhan, yaitu Kristus. Saudara-saudaraku, untuk melakukan 3 hal ini, Anda perlu menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Hidupmu milik Tuhan, karena engkau sudah ditebus. Tetapi seringkali kita gagal dalam memegang kebenaran. Kita seringkali gagal bertumbuh di dalam kasih. Kita seringkali gagal juga, saudara-saudaraku, mengisi kepala kita dengan Kristus. Bapak ibu saudara yang dikasih, maukah engkau mempersembahkan kembali? Maukah engkau berkomitmen kembali kepada Tuhan? Maukah engkau menjawab kembali, Tuhan kalau aku pernah gagal dalam menyerahkan hidupku kepadamu, hari ini aku mau kembali komitmen. Hari ini aku mau datang kepadamu. Terimalah persembahan hidupku. Terimalah hidupku. Dan aku mau bertumbuh memegang kebenaran. Aku mau bertumbuh di dalam kasih itu. Aku mau Tuhan, hidup Tuhan di kepalaku dipenuhi Kristus. Aku mulai komitmen lagi. Aku mau mulai janji kepadamu Tuhan. Berapa banyak engkau mau mempersembahkan kembali hidupmu sebagai sebuah komitmen yang pernah jatuh, pernah mengambil kembali hidupmu. Tapi hari ini Kristus berbicara kepadamu, maukah engkau kembali mempersembahkan hidupmu untuk engkau memegang kebenaran lagi, untuk engkau hidup di dalam kasih, untuk engkau dipenuhi Kristus sebagai kepala. Maukah engkau? Berapa banyak engkau mau berkomitmen kembali? Dulu mungkin engkau menggebu-gebu melayani, dulu engkau menggebu-gebu hidup bagi Kristus. Tetapi hari ini Tuhan mau engkau kembali menggebu-gebu. Tuhan mau engkau kembali membara seperti dulu. Ada komitmen lagi yang Tuhan sediakan. Berapa banyak engkau mau taruh tangan kedua tangan kiri di dada. Saya akan doakan terkhusus. Yes, yes. 2 tangan taruh di dada. Sebagai sebuah komitmen, jangan lihat kanan dan kiri. Tetapi ikuti doa saya. Tuhan Yesus, pagi hari ini saya mengaku seringkali saya gagal memegang kebenaran. Seringkali saya gagal hidup di dalam kasih.
Seringkali saya gagal menjadikan Engkau sebagai kepala dalam kepalaku. Tuhan Yesus, ampuni saya. Pagi hari ini saya mempersembahkan. Terimalah persembahan hidupku. Terimalah tubuhku, jiwaku, rohku kembali. Bakar kembali. Beri kesempatan lagi. Aku mau komitmen dengan Engkau. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, aku berdoa bagi kedua tangan yang dengan rendah hati datang kepadamu, memperbaharui komitmennya. Bakar mereka dengan api roh-Mu Tuhan. Lawat mereka. Berikan kembali api roh itu membara dalam hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Seberapapun mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Pengurapan Tuhan mulai hari ini turun atas mereka. Kalau ada kesembuhan, disembuhkan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada kekurangan kewajiban, kasih karunia-Mu Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa hikmat-Mu turun bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama lakukan. memerdekakan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di dalam hati kami pagi hari ini. Kami tidak bisa membendung rasa kasih-Mu dalam hati kami Tuhan. Membuat kami berkobar-kobar, membuat kami menyala-nyala, membuat kami seperti ada di dalam tudung ilahi yang kami amat nyaman damai di sana Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kuasa-Mu yang luar biasa Engkau nyatakan atas setiap kami pagi hari ini. Kami mau Tuhan hidup dalam seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau ngambil keputusan untuk tetap
bersama dengan Yesus. Apapun kondisi kami Tuhan, kami mau tumbuh, kami mau berakar kuat Tuhan. Kami mau ada di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Amin. Dan kami tahu kebenaran itu memerdekakan setiap kami Tuhan. Amin. Kami mau hardi, kami mau tengking setiap pengertian-pengertian yang salah. Setiap pengertian-pengertian yang dibangun oleh keangkuhan manusia, oleh pekerjaan iblis, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini kami seutuhnya ada di dalam pertumbuhan dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini khusus berdoa buat pendeta Christian Tuhan. Terima kasih Engkau tempatkan beliau di tengah-tengah kami. Menjadi seorang penatua, menjadi seorang bapa rohani bagi kami Tuhan. Menjadi teladan, menjadi seorang kakak, sahabat, teman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau perlengkapi hidup beliau lebih-lebih lagi Tuhan. Dengan kuat pernyataan kasih Allah ilahi dan pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan atas hidup beliau Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau menutup bungkus keluarganya dengan kasih kuasa-Mu atas Cikiki, atas Joshua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang menjawab setiap doa-doa mereka Tuhan. Engkau yang menjawab dengan kasih dan pernyataan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hati ini saat kali ini Tuhan kami siap untuk membawa persembahan kepadamu Tuhan. Apa yang kami miliki berasal daripadamu. Engkau yang mengkuduskannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Baik, sebentar kita akan persembahan. Silakan dipersiapkan persembahannya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan melalui transfer bisa melalui BCA 4091 755 755 yaitu GKKD Revival Semarang. Sudah memberikan persembahan, saya undang kita semua untuk berdiri. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, Kau berdua. Sekali lagi katakan Yesus pokok. Yesus pokok, Kita adalah syaratnya Tuhan. Kau jarang, Dan kita mau terus tinggal di dalamnya, amin. tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, Kau berdua. Sama-sama nyatakan. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, Yesus Kau berdua. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, Yesus Kau berdua. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau akhiri ibadah kita. Saya persilakan Mbak Pendeta Christian untuk menutup doa berkat. Kita akan satu pujian, aku percaya berkat-Mu melimpah bagi setiap kami Bapak. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu bagi kami melimpah dan terus melimpah Tuhan. Yes. Aku percaya berkat-Mu atasku
kita berdoa buat negeri kita. Tuhan, kami menyatukan hati kami berdoa bagi negeri kami. Dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan. Kami berdoa kebenaran-Mu Tuhan terus berbicara. Kebenaran-Mu terus membawa banyak orang datang kepadamu. Suku-suku bangsa di negeri ini berduyun-duyun mengakui Engkau Yesus Tuhan dan Raja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati juga rakyat negeri ini dengan pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat RT RW. Pemerintah yang memiliki hati Bapa, pemerintah yang memiliki hati gembala, pemerintah yang mengayomi rakyatnya, pemerintah yang tidak membedakan suku, ras, golongan dan agama. Pemerintah Tuhan yang menyirnakan segala radikalisme. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati negeri ini Tuhan. Tuhan memberkati perekonomian, memberkati Tuhan sosialita negeri ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Semua hidup rukun, damai dan sejahtera. Dan memberkati Tuhan daerah-daerah yang rawan banjir. Tuhan, Engkau Tuhan bercampur tangan di sana beserta pasukan malaikat-Mu Tuhan. Kami terus Tuhan berdoa bagi mereka. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kepadamu dikatakan firman Tuhan, engkau akan terus naik. Engkau akan menjadi kepala. Engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, sementara engkau sendiri tidak akan meminjam. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati profesimu, Tuhan memberkati bisnismu, Tuhan memberkati pekerjaanmu apapun. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.